Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa. Anak-anak, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali lagi dengan Pak Ahmad Fauzi. Kita akan membahas materi hikmah beriman kepada hari akhir. Sebelum memulai materi, ada 3 pertanyaan anak-anak yang bisa kalian jawab nanti. Apa itu? Bagaimana pendapat kalian terkait hikmah beriman kepada hari akhir? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Dan bagaimana kita mempersiapkan diri agar selamat ketika di akhirat? Ketiga pertanyaan ini akan dijawab oleh materi berikut. Hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah manfaat. Manfaat yang kita peroleh jika kita beriman kepada hari akhir. Apa saja? 1. Bertambah yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 2. Bertambah semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Menghindari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. 4. Bersikap jujur, tanggung jawab dan disiplin dalam melakukan pekerjaan. 5. Tidak menunda-nunda amal kebaikan. 6. Memperbanyak amal kebaikan dengan ikhlas. 7. Waspada dan menjaga lingkungan sekitar rumah atau sekolah. Ketujuh, hikmah ini diilustrasikan pada gambar berikut. Lihat anak-anak di slide. Pertama, bagian atas itu adalah gambarnya apa? Alam semesta. Ada bumi, bulan, matahari, dan lain-lain. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tambah yakin akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kanannya itu ada orang yang semangat untuk melakukan kebaikan, yaitu dengan cara apa? Bersedekah, saling memberi, memberikan makan fakir miskin. Lalu di sebelah bawah, gambar bagian bawah itu apa? Itu larangan Allah anak-anak, yaitu anak bertengkar satu sama lain. Dan di sebelah kanannya, di sebelah bawah bagian kanan, itu apa? Itu adalah orang-orang yang semangat bekerja, disiplin, jujur, dan penuh tanggung jawab. Harapannya kalian juga seperti itu nanti. Ketika mendapatkan tugas, selesaikanlah secara amanah dengan bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Selanjutnya anak-anak, lihat itu gambarnya apa? Orang yang sholat. Ya, ini adalah merupakan hikmah beriman kepada hari akhir dengan tidak menunda waktu. Waktu sholat 5 waktu, tepat waktu. Tidak menunda-nunda karena akan rugi. Di sebelah kanannya itu apa? Di sebelah kanannya itu adalah gambar anak yang sedang belajar. Mereka belajar tepat waktu, tidak menunda-nunda waktu. Karena waktu adalah emas, maka sangat diperhitungkan. Al-waktu athmanu minad dahabin. Waktu lebih berharga daripada emas. Yang di sebelah bawah bagian kiri itu apa? Anak murung. Lalu ada temannya menolong. Ini semangat untuk berbuat baik. Ini perlu dilanjutkan. Biasanya anak yang seperti itu melakukan perbuatan baik dengan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Dan di sebelah kanannya itu ada anak-anak yang bersih-bersih ya, membersihkan halaman sekitar. Lah itu halaman sekitar kok dibersihkan, kenapa? Bentuk wujud waspada agar nanti tidak terjadi banjir. Maka sedini mungkin kita tidak boleh lalai kepada lingkungan sekitar. Bersihkan sampah, jangan sampai menumpuk. Lalu di sebelah kanannya, kanan sendiri, yuk saling menghargai. Ada tulisan seperti itu ya di gambar itu. Itu artinya apa? Kita diciptakan oleh Allah anak-anak bermacam-macam. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, berbeda pendapat, dan lain sebagainya. Jika ada perbedaan pendapat di antara teman, kita harus menghargai. Biar apa? Tercipta kedamaian, ketentraman, bukan pertengkaran, bukan permusuhan anak-anak, sehingga tidak menyebabkan kekacauan. Anak-anak, setelah itu kita harus tahu bahwa perjalanan kita bukan hanya di dunia saja, tapi di akhirat. Dengan kita
memahami hikmah atau manfaat beriman kepada hari akhir, kita akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum menuju ke perjalanan akhirat, kita harus memiliki bekal kebaikan yang sangat banyak. Dan ini sekedar gambaran saja anak-anak besok perjalanan manusia ke akhirat. Yang pertama apa? Yaitu yaumul kiamah. Hari kehancuran alam semesta beserta istrinya. Semuanya akan hancur. Manusia akan mati. Makhluk juga akan mati, semua makhluk. Dan nanti akan dibangkitkan di yaumul ba'as, ya. Manusia yang sudah mati dan juga manusia yang sebelum kiamat sudah mati di kuburan dibangkitkan semua di yaumul ba'as. Setelah dibangkitkan mereka akan masuk kepada yaumul mahsyar, dikumpulkan di hari mahsyar. Apa mahsyar itu? Mahsyar itu adalah padang yang sangat luas sekali. Semua manusia akan dikumpulkan di sana. Lalu mereka akan masuk kepada yaumul hisab atau yaumul mizan. Hari perhitungan, akan dihitung semua amal ibadahnya. Berat kebaikannya maupun ringan kebaikannya. Berat kejelekannya maupun ringan kejelekannya. Setelah itu akan ditimbang berat mana kebaikan dan juga keburukannya. Lalu mereka akan dibalas anak-anak di yaumul jaza. Bagi orang atau manusia yang ringan timbangannya akan dimasukkan kepada neraka. Sebaliknya, orang atau manusia yang berat timbangannya akan dimasukkan kepada surga sebagai bentuk pembalasan terhadap amal ibadah manusia selama hidup di dunia sebelum terjadinya kiamat. Dan juga hidup di dunia sebelum dia mati. Jadi dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Hikmah beriman kepada hari akhir yaitu bertambah keyakinan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. 2. Semangat mengerjakan amal kebaikan. 3. Menghindari larangan Allah Subhanahu wa taala. 4. Waspada dan menjaga lingkungan sekitar. 5. Tidak menunda-nunda amal kebaikan. 6. Disiplin dalam bekerja. Dan 7. Lain-lain sebagainya. 2. Tahapan perjalanan manusia menuju akhirat. Dimulai dari mana? Yaumul qiyamah. Lalu yaumul ba'as. Yaumul mahsyar. Yaumul hisab. Yaumul mizan. Dan yaumul jaza. 3. Berat timbangan kebaikannya akan masuk surga. Namun sebaliknya, yang ringan timbangan kebaikannya akan masuk neraka. Terima kasih anak-anak. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.